Teman-teman semuanya, pernah nggak sih mikir kalau misalnya aturan itu dibuat agar siswa-siswi tidak melakukan hal ini, hal itu? Padahal ternyata di balik aturan yang super ketat itu ada sebuah cerita tentang masa depan yang sedang diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandua, kembali lagi bersama kami di podcast Cakap Sekejap, Aspirasi Benih Prestasi. Dan kali ini kita bersama dengan tamu spesial kita yaitu Bapak Domo. Halo Pak Domo, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Sedikit informasi buat teman-teman semuanya, Pak Domo ini merupakan wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan, yang mana Bapak ini juga menata aturan terkait masalah kedisiplinan Mandua Kota Pekanbaru pada siswa-siswinya juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa aja sih peraturan yang ada di Mandua Kota Pekanbaru. Nah, kebetulan nih Pak, kan kemarin Mandua Kota Pekanbaru habis melakukan relokasi dari UIN Pasca Sarjana terus pindah lagi ke Mandua Kota Pekanbaru. Artinya langsung pindah gitu kan Pak? Pas pindah tentunya pasti ada perubahan besar di balik aturan-aturan ataupun kayak dari segi kebiasaan siswa-siswi juga nih. Mungkin ada siswa-siswi yang merasa kurang pas nih. Maksudnya kayak kurang apa ya? Belum terbiasa. Masih belum terbiasa dengan aturan yang ada di Mandua Kota Pekanbaru. Nah, di sini kita mengadakan podcast ini untuk menginformasikan kembali kepada teman-teman semuanya terkait dengan aturan-aturan agar teman-teman semuanya itu masih ingat nih setelah balik dari UIN Pasca Sarjana. Oke, daripada berlama-lama langsung aja gak sih kita masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira nih Pak, apa aja sih aturan-aturan ataupun jenis-jenis aturan yang ada di Mandua Kota Pekanbaru? Ya, sebenarnya peraturan dari madrasah kita itu umum ya Nanda ya. Jadi mulai dari bagaimana kedisiplinan siswa dengan kedatangan siswa, dimana kan sesuai dengan surat edaran dari madrasah itu siswa diminta untuk datang 6.30, kemudian 6.40 itu pagar sudah kita tutup. Kemudian tertib dengan atribut madrasah, pakaiannya, sepatu dan segala macamnya, kemudian tertib dalam tingkah laku. Jadi begitu juga nanti tertib di dalam kelas. Benar-benar. Tapi menurut Bapak sendiri, pernah nggak sih Bapak ketemu siswa-siswi yang merasa kayak peraturan itu menjadi sebuah penghambat dalam kebebasan? Maksudnya di sini tuh orang-orang mikir kalau misalnya mereka tuh nggak bisa berekspresi, mereka nggak bisa mengeluarkan apa sih pendapat mereka dengan adanya aturan-aturan ini Pak. Jadi menurut Bapak gimana sih pandangan Bapak sebagai orang yang dalam hal ini juga ikut mengkoordinasi siswa-siswinya tentang aturan tersebut? Betul. Mereka belum pernah mereka mungkin berpikir ya mereka itu dikekang, tapi sebenarnya karena Bapak sudah melewati masa mereka. Jadi sebenarnya Bapak sudah tahu bagaimana perilaku siswa karena Bapak hidup di zaman mereka saat ini. Jadi bagi Bapak sebenarnya peraturan yang dibuat itu bukan untuk mengekang, tapi sejatinya agar siswa itu tetap berada di koridornya. Jadi peraturan itu dibuat agar Ananda itu tetap berada koridor, bagaimana koridor kita itu, bagaimana siswa itu teladan, berkarakter, berprestasi. Benar ya Bapak, sesuai dengan slogan Mandua, teladan, berkarakter, dan berprestasi. Ya. Nah, kira-kira dari Bapaknya sendiri, pernah nggak sih Bapak ketemu sama siswa-siswi yang kalau misalnya udah dikasih nih Pak, peraturan, kamu harus menaati ini, itu, tapi mereka sama sekali nggak mau ngikutin aturan tersebut Pak? Ya, sebenarnya kalau Bapak bersyukur menjadi guru Mandua ya, mungkin berbeda dengan madrasah yang lain. Karena kita kalau di Mandua ini, Ananda kan diseleksi untuk masuk di sini. Benar. Yang daftar itu hampir 2.000, tapi yang diterima sekitar 300-an kan. Benar. Maka sebenarnya Bapak, kalau nakalnya Ananda ini belum terlalu nakal, jadi masih sangat mudah ditemukan. Tapi sejauh ini Bapak belum menjumpai Ananda yang berkarakter seperti itu. Tetapi ketika dinasihati, awalnya mungkin dongkol, tetapi ternyata kemudian hari dia mulai sadar. Itu yang Bapak jumpai. Alhamdulillah, karena memang siswa-siswi Mandua Kota Pekanbaru ini anaknya emang soleh-soleha ya Pak ya. Insya Allah. Oke, jadi kalau misalnya setelah mereka dinasehati nih Pak, ada nggak sih tahap-tahap atau prosesnya lagi kalau misalnya memang mereka nih agak susah atau keras kepala gitu Pak? Ya, jadi di tata tertib kita itu Ananda itu kan
ada beberapa pembinaan. Jadi sebenarnya kita itu bukan hukuman tepatnya, tapi sifatnya pembinaan. Benar-benar. Itu bentuk kasih sayang kita. Jadi ananda itu kan ketika misalnya kesalahannya itu di bawah 200, itu cukup selesai diwalas saja. Jadi walas yang memberikan nasihat. Tapi ternyata ketika telah diberikan oleh nasihat oleh walas, tapi tetap melanggar tata tertib, nah nanti ananda itu dipanggil orang tuanya dengan walas. Kemudian beberapa kali panggilan. Nanti kalau sudah semakin banyak lagi, ternyata dengan walas tidak selesai, dipanggil orang tua tidak selesai, nanti itu ke BK. Ternyata udah sampai di BK juga masih ada melakukan kesalahan, nanti ke kesiswaan. Lanjut lagi ke kesiswaan. Nanti semakin banyak lagi atau dia tidak mau dibina, itu nanti diserahkan ke Pak Kepala Madrasah. Jadi panjang ternyata, baru ananda itu kita kembalikan ke orang tua. Jadi madrasah kita ini sangat mengakomodir dan sangat banyak pembinaannya untuk Banyak siswa. banget pembinaannya ternyata. Oke, jadi kalau misalnya dari banyaknya pembinaan itu Pak, kira-kira ada nggak sih batasannya kalau misalnya, kalau misalnya poin kalian segini, ternyata masih dikasih ke wali kelas. Terus lanjut lagi kalau misalnya poin kalian udah kurang banyak, terus selanjutnya kemana gitu Pak? Ada nggak sih batasan buat poin-poinnya gitu Pak? Ada. Jadi ananda itu kan kalau poinnya 200 itu cukup dibina, itu pemanggilan orang tua pertama. Berarti di bawah 200 itu cukup diwalas saja. Nanti kalau sudah sampai 300 itu di bawah ke BK. Nah kemudian nanti kalau sudah sampai 500 baru ke kesiswaan. Nah jadi kalau misalnya di poinnya di bawah 500 ya cukup dengan BK, dengan walas. Tapi kalau sudah sampai di atas 500, 750 sampai nanti dengan 900-an itu sudah dengan Bapak Kepala Madrasah. Oke, baik. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi total poin yang ada di Mandua Kota Pekanbaru itu sampai 1.000 ya Pak? Ya, 1.000 poin. 1.000 teman-teman semuanya. Terus kalau misalnya kita nih Pak, lagi membuat kesalahan terus tiba-tiba poin kita dikurangin. Ada nggak sih Pak cara atau trik biar poin kita tuh bisa naik lagi gitu? Nah, betul sekali. Jadi madrasah kita itu tidak hanya fokus pada hukuman, tapi memberikan apresiasi untuk yang mau berubah, untuk yang mau memperbaiki diri, karena ini kita institusi pendidikan, jadi kita itu membina utamanya. Nah jadi untuk ananda kami yang dia dapat poin karena pelanggaran mungkin di masa lalu, karena lalainya, mungkin karena masalah dia akhirnya dia lampiaskan dengan datang terlambat misalnya kan. Nah jadi ada kesempatan untuk ananda untuk berubah dan madrasah sangat mensupport itu. Jadi nanti ananda yang misalnya pernah terlambat, ayo berubah, niatkan untuk lebih baik. Kan ananda bisa nanti ada volunteer, misalnya nanti ada OSIM, ada agenda misalnya, atau madrasah ada kegiatan keislaman misalnya. Ananda bergabung di sana, jadi nanti ada pengurangan poin. Atau juga ananda silakan berprestasi, jadi nanti ikut lomba sana sini, karena nanti prestasi ananda itu juga akan mengurangi poin. Nah bahkan ada yang terbaru nih, dari kesiswaan juga akan membuat program pembinaan untuk ananda itu yang ingin memperbaiki diri. Jadi nanti kita bakal buat, ini belum Bapak Ser nih di sini, baru pertama Bapak Ser. Benar ya, Pak? Jadi kita ada peraturan tata tertib yang terbaru. Jadi nanti ada rencana ketika ananda itu misalnya aktif di masyarakat, kan selama ini kan menang lomba saja nih. Tapi bagaimana kalau dia nggak menang lomba gitu kan, belum berkesempatan untuk ikut volunteer, ternyata bisa misalnya aktif nanti di kegiatan keagamaan, atau nanti ikut agenda-agenda pembinaan misalnya, atau nanti dia menjadi ikut delegasi kegiatan-kegiatan yang ada di luar madrasah gitu ya Pak? Ya, di luar madrasah. Jadi kita mengakomodir. Misalnya anak-anak delegasi Mandua untuk kegiatan sosial ini, kegiatan seminar ini gitu kan. Dan itu kan bentuk dia ingin berubah. Yang terbaru kita mengapresiasi yang tidak hanya menang lomba, tidak hanya ikut volunteer, tetapi ikut pembinaan-pembinaan karakter itu. Itu yang terbaru. Baik. Nah ini kan belum kita share nih, nanti setelah ini nanti bakal kita share tata tertib yang terbaru dan bagaimana pengurangan poin terbaru. Baik, jadi sebenarnya teman-teman ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman semua itu sebenarnya mau memperbaiki diri, teman-teman mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Ada banyak sekali kegiatannya teman-teman. Tapi Pak, sebenarnya saya penasaran juga nih Pak.
kalau misalnya ada satu atau dua orang yang memang perilakunya baik, memang mereka dari sana juga udah disiplin dan menjaga dan menaati aturan juga di Mandua Kota Pekanbaru. Tapi kalau misalnya kebanyakan juga nih Pak, ada nih satu atau dua orang yang misalnya tuh udah dikasih poin, tapi sebenarnya dia tuh mau menghindari aturan, kayak dia tuh nggak mau mengurangi poinnya, tapi dia nggak jerah Pak, dia masih terlambat. Tapi sebenarnya dia tuh nggak mau terlambat. Nah, jadi sebenarnya Bapak selalu sampaikan gitu, peraturan yang kita buat ini kan sejatinya bukan untuk mengekang dan juga sebagai untuk menakut-nakuti, tapi sebenarnya sebagai jalur agar Ananda itu tetap berada di tracknya gitu. Kalau kita melihat alumni-alumni Mandua itu diterima di kampus-kampus hebat, itu adalah orang-orang yang disiplin pastinya kan. Bener-bener. Jadi kalau kita terbiasa menyepelekan hal-hal kecil ini, karena nanti di kemudian hari bisa jadi kita terakumulasi akhirnya menyepelekan persiapan-persiapan untuk menuju kampus. Jadi tetaplah berada di track kesiswaan dan seluruh guru akan membersamai Ananda, mengantarkan Ananda sampai nanti di tujuan kampus yang Ananda impikan. Baik, jadi memang ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang mau masuk ke perguruan favorit atau PTN yang memang terkenal di luar sana, teman-teman memang harus menjaga sikap disiplin sejak dini, terutama di Mandua Kota Pekanbaru. Tapi Pak, kalau misalnya di Mandua Kota Pekanbaru ini, apakah memang semua guru sudah menerapkan aturan yang berlaku juga? Ya, jadi ini memang perlu Bapak sampaikan. Jadi kalau ranahnya kesiswaan itu ranahnya siswa. Jadi kalau misalnya guru tenaga kependidikan itu ada kepala tata usaha, kemudian ada wakil kepala bidang kurikulum yang menaungi Bapak Ibu guru. Tetapi selama ini kita melihat guru-guru kita itu support untuk bagaimana tata tertib ini berjalan, dan guru-guru juga kan guru-guru di absen juga nak gitu. Setiap pagi ya Pak ya? Jadi kalau kita yang ASN itu ada namanya absen pusaka. Jadi kalau misalnya kita terlambat itu ada pemotongan gaji kan ada. Nah begitulah punishment untuk guru. Jadi guru itu juga disiplin. Jadi kalau misalnya mereka nggak masuk beberapa kali juga gimana tuh Pak? Ya bahkan ada surat peringatan. Oh, surat peringatan juga. Iya. Tapi kalau misalnya siswa-siswinya gitu gimana Pak? Kadang juga ada nih beberapa siswa yang mungkin disband karena nggak bisa masuk ke kelas, mungkin karena lomba ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi izinnya tuh nggak cuma sekali atau dua kali gitu Pak. Gimana tuh? Alhamdulillah madrasah kita sekarang sudah sangat friendly dengan siswa Anda sekalian. Karena memang dari jargon kita itu kan berprestasi. Nah jadi bagaimana siswa itu berprestasi kalau tidak diberikan ruang berkreasi. Nah kesiswaan itu bahkan selalu di waktu sama dulu Bapak sampaikan, kesiswaan itu adalah rumahnya siswa. Jadi kesiswaan akan menjadi tameng bagi seluruh siswa agar siswa kita ini berprestasi. Jadi Ananda yang ikut ekstrakurikuler dan ikut lomba tetap berkoordinasi dengan guru, tetap berkoordinasi dengan pembina, urus dispennya, madrasah akan memfasilitasi. Baik. Mungkin ada nggak sih Pak harapan bagi Bapak ke depannya untuk siswa-siswi Mandua Kota Pekanbaru mungkin agar mereka bisa jauh lebih baik dari yang sekarang, ataupun mungkin berubah dari sifat yang jelek-jeleknya ditinggalkan gitu lah ya Pak ya? Ya. Tujuan Ananda ditempatkan di Mandua ini pasti punya harapan besar dari orang tua. Benar-benar. Kalau kenapa mau masuk Mandua gitu kan? Orang tua itu punya keinginan Ananda itu masuk di kampus ternama. Itu kan Ananda sendiri juga pasti gitu kan. Nah beberapa belakangan ini kan kita melihat nih alumni kita itu adalah orang-orang yang hebat. Makanya mungkin pernah Bapak sampaikan kemarin itu. Jadi Ananda sekalian, Ananda harus sadar nih, dan Ananda harus yakin kalau kami para guru ini adalah orang yang paling ingin Ananda itu sampai di tujuan. Apa yang Ananda inginkan. Ananda harus sadar, betul-betul sadar kami ini bukan jahat. Kami ini tidak mengekang Ananda, tapi kami itu ingin Ananda itu berada di track Ananda agar Ananda sampai kepada tujuan. Itu Ananda harus paham gitu kan. Bahkan kalau dalam bait yang pernah Bapak nyanyikan itu kan, guru itu adalah sosok yang siap membekal
adalah sosok yang selalu memberimu bekal ketika peperangan gitu kan. Dialah Selalu menjadi tameng terdepan nah gitu ya, Pak. gitu. Siapa yang mempersiapkan anak-anak untuk jadi pintar? Guru. Nah, siapa yang mengajarkan anak disiplin? Guru, anak-anak sekalian. Benar. Siapa yang memotivasi? Guru, gitu kan? Nah, jadi Ananda jangan anggap kami ini adalah orang yang jahat, jangan anggap kami ini orang yang mengekang Ananda, tapi Ananda harus sadar kamilah orang yang paling mencintai Ananda. Benar. Oke, jadi sebenarnya yang saya tangkap di sini Pak, aturan itu sebenarnya bukan untuk mengikat siswa, tapi sebagai wadah agar siswa-siswi itu bisa disiplin. Terus untuk poin-poin selanjutnya, masalah poin nih teman-teman semuanya, itu tuh masih bisa kok teman-teman bisa naikin poin kalian dengan ikut berpartisipasi dalam beberapa agenda juga. Karena banyak sekali agenda yang ada di Mandua Kota Pekanbaru. Siswa-siswinya juga aktif kok teman-teman. Dan karena sepintar apapun siswa-siswi itu tuh nggak bakal bernilai kalau misalnya kalau nggak diiringi dengan kebiasaan ataupun sikap disiplin. Nah, sekian mungkin terima kasih ya Pak Domo atas info yang sangat bermanfaat untuk kita semua gini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mandua Kota Pekanbaru karena pastinya bakal informasi-informasi itu bakal diupdate di channel Mandua Kota Pekanbaru. Jadi selalu tunggu terus dan mungkin bagi adik-adik yang mau daftar di tahun ini nih Pak, ada nggak nih Pak pesannya terakhir? Ya, untuk para generasi hebat di SMP MTS, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru menunggu para pelajar hebat untuk bergabung di Mandua Kota Pekanbaru, terutama yang kalau kesiswaan itu tentu yang eskul, jadi yang hebat basket, yang hebat voli, dan olahraga lainnya, seni dan jurnalis gitu kan. Kami menunggu talenta-talenta hebat itu untuk harus bergabung di Mandua. Benar-benar. Baik, mungkin sekian itu aja teman-teman semuanya. Dengan saya Aisyah Syarifaniswa selaku host dan podcast pada Bincang Sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.